Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM D1011201122. Di sini saya akan menjelaskan proyek bendungan. Penjelasan. Ruang lingkup proyek bendungan, word break struktur, break struktur, dan tabel identifikasi resiko. Bendungan. Bendungan adalah suatu konstruksi yang dibangun guna menampung air dan menahan derasnya laju arus air. Selain sebagai penahan air, bangunan ini juga memiliki fungsi sebagai wadah penaikan debit air guna selanjutnya dialirkan ke berbagai area yang membutuhkan perairan. Ruang lingkup proyek bendungan. Body of dams atau badan bendungan. Badan bendungan merupakan tubuh utama bendungan yang memiliki fungsi untuk menahan air. Bendungan bertujuan sebagai menahan air, namun struktur lain, bendungan seperti tanggul atau pintu air berguna untuk mengelola dan mencegah aliran air masuk ke daerah tanah yang surfisik. Tingkat kuat dari air dapat menghasilkan listrik yang disimpan dalam pompa air, serta dapat pula dimanfaatkan untuk membangkit listrik. 2. Foundation atau fondasi. Fondasi merupakan struktur dari bangunan bendungan yang berguna menjadi kokohan bendungan. 3. Gates atau pintu air. Struktur ini memiliki kegunaan mengatur, membuka, menutup aliran air di saluran. Dalam pintu air ini memiliki beberapa bagian, yaitu gates left atau daun pintu. Merupakan struktur dari pintu air yang berfungsi sebagai menahan tekanan air dan dapat mengatur untuk membuka dan menutup aliran air. Selanjutnya, good frame atau rangka pengatur arah gerak digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan yang direncanakan. Bagian ini merupakan aluran dari baja atau besi yang dipasang masuk ke dalam beton. Selanjutnya, anchor memiliki kegunaan untuk menahan rangka pengatur arah gerakan agar dapat memindahkan muatan dari pintu air ke dalam konstruksi beton. Anchor ini merupakan baja atau besi yang ditanam di dalam beton. Selanjutnya, hoist. Hoist merupakan sebuah alat yang dipakai untuk menggerakkan daun pintu air agar dapat dibuka dan ditutup secara mudah. Selanjutnya, 4. Spillway atau bangunan pelimpah. Spillway atau bangunan pelimpah merupakan suatu konstruksi beserta instalasinya yang berguna untuk mengalirkan air banjir masuk ke dalam waduk supaya tidak membahayakan keamanan bendungan. Pada bangunan pelimpah ini juga memiliki beberapa bagian, yaitu kontrol struktur atau saluran penggerakan dan mengatur aliran. Di bagian ini berguna untuk mengarahkan dan mengatur aliran air agar kecepatan alirannya kecil tetapi debitnya airnya besar. Selanjutnya, saluran peluncur, skur, discharge curve, and flowway, atau singkatan saluran pengangkut debit air. Semakin tinggi bendungan, permukaan air tertinggi di dalam waduk dengan permukaan air sungai di sebelah hilir bendungan akan mengalami perbedaan. Untuk kemiringan saluran pengangkut debit air sebaiknya dibuat besar agar tidak membutuhkan biaya yang mahal, karena apabila kemiringan saluran pengangkut air kecil, maka ukuran bendungannya akan menjadi sangat panjang. Selanjutnya, energi dissipator atau bangunan peredam energi merupakan bagian yang berfungsi untuk mengurangi energi air agar tidak merusak tebing, jembatan, jalan, bangunan, dan instalasi lain di sekitar muara bangunan melimpah. Selanjutnya, nomor 5, channel atau kanal. Komponen ini memiliki kegunaan untuk menampung melimpah air ketika curah hujan tinggi. Selanjutnya, reservoir. Reservoir merupakan struktur yang digunakan untuk menampung dan menerima limpahan air dari bendungan. 7. Sliding basin. Pada konten sliding basin ini mempunyai kegunaan yang sama dengan energi dissipator. Selanjutnya, nomor 8, valves atau katup. Katup memiliki fungsi yang sama dengan pintu air biasa. Beda dapat menahan tekanan yang lebih tinggi pada pipa air, pipa pesat, dan terowongan tekan. Bagian ini merupakan sebuah alat untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air dengan cara memutar, pergerakan ke arah melintang atau memanjang di dalam saluran air. Nomor 9, drainage gallery. Pada bagian ini berguna sebagai alat pembangkit listrik pada bendungan. Selanjutnya,
Work Breakdown Structure atau WBS. Di sini WBS proyek bendungan ada 4: persiapan, pekerjaan drainase, pekerjaan umum, dan finishing. Di persiapan, pekerjaan pemetaan dan pengukuran, pekerjaan pembersihan lokasi. Di pekerjaan drainase ada 4: pekerjaan galian, pekerjaan pintu bendungan, pekerjaan aliran air, pekerjaan pengecoran beton. Di pekerjaan utama ada pekerjaan pondasi bawah, pekerjaan pondasi atas, pekerjaan badan bendungan, pekerjaan lapisan permukaan. Terakhir, finishing. Itu ada 2: pengecekan pintu bendungan, pekerjaan listrik. Selanjutnya, risk breakdown struktur. Di breakdown struktur ada 4 juga: persiapan, pekerjaan drainase, pekerjaan utama, dan pekerjaan finishing. Di sini kita akan mengidentifikasi risiko dan pengendalian risikonya. Di persiapan, pekerjaan terjatuh, pekerjaan terluka. Cara pengendalian risikonya menggunakan alat safety dan persiapkan K3. Di pekerjaan drainase, identifikasi risikonya, pekerja terluka, pekerja tertimpa runtuhan, pekerja terbawa arus. Pengendalian risikonya membuat rencana yang baik, menggunakan alat safety, bekerja dengan fokus. Ketiga, pekerjaan utama. Identifikasi risikonya, kesalahan pada pondasi, bendungan jebol, kerja terluka, kerja terjatuh. Pengendalian risikonya, merencanakan struktur bangunan dengan baik, menggunakan alat safety, membangun di lokasi yang tepat, siap K3. Terakhir, pekerjaan finishing. Identifikasi risikonya, pekerja tersentrum, pekerja terluka. Pengendalian risikonya menggunakan alat safety dan siapkan K3. Selanjutnya, tabel identifikasi risiko. Tabel identifikasi risiko terdapat 3 kolom: identifikasi risiko, sumber risiko, dan dampak. 1. Bendungan jebol. Sumber risiko, bendungan yang tidak kokoh. Dampaknya banjir di sekitar bendungan. 2. Kesalahan pada pondasi. Sumber risiko, kesalahan rencana pondasi. Dampaknya, jebolnya bendungan. 3. Pekerjaan tertimpa runtuhan. Sumber risikonya, tanah yang longsor. Dampaknya akan pekerja akan tertimpa. Nomor 4. Pekerja terluka. Sumber risikonya terkena benda tajam saat bekerja. Dampaknya terlukanya pekerja. Nomor 5. Pekerja terjatuh. Sumber risiko, lokasi yang sulit dan licin. Dampaknya pekerja terjatuh. Nomor 6. Pekerja terbawa arus. Sumber risikonya arus yang kuat. Dampaknya pekerja hilang di bawah arus sungai. Nomor 7. Pekerja tersentrum. Sumber risikonya kabel yang terbuka. Dampaknya tersentrumnya pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih.